sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat-sahabat, saudara-saudaraku, sedulur-sedulurku dimanapun Anda berada, berjumpa kembali kepada Madatuk dengan channel Tok Rimba. Di sini Madatuk diikuti kedua channel, yakni Udang Madu dan channel Kino Uyut Nutrogo yang bernama Si Dede. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Mereka setiap saat, setiap detik mengikuti perjalanan dari Madatuk dalam berkiprah di dunia kebaikan. Baiklah kepada sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada, doa kalian selalu dinanti-nanti oleh Mak Datuk. Dengan doa kalian maka sudah barang tentu Mak Datuk menjadi kuat, menjadi berani, menjadi tangguh dalam memberantas suatu kezaliman. Itulah yang Mak Datuk harapkan pada sahabat-sahabatku, sedulur-sedulurku dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirobbilalamin. Yang mana perjalanan Mak Datuk sudah begitu gentingnya saat ini. Kita melihat saja dari Jalak Seta. Jalak Seta saat ini sudah tidak bisa lagi Mak Datuk utarakan dengan kata-kata. Kebiadaban beliau sudah menculik semua anak-anak bayi yang ada di masyarakat sini ya, di kampung-kampung ini. Sudah banyak bayi-bayi yang hilang, akan dipersembahkan kepada Pak Lampir. Sungguh ini sangat luar biasa. Ini harus kita hentikan. Tidak mungkin ini akan terus berjalan sementara kita di sini ya tidak bisa memberantasnya sama sekali. Seperti Ki Nutrogo dan Udin Botak, sekarang mereka sudah merajalela, mereka bersekutu dengan iblis seperti Mak Lampir. Ini juga yang harus kita, bagaimana caranya mereka ini kembali ke jalan yang benar, yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa Mak Datuk berpesan kepada sahabat-sahabat semua, seluruh-seluruh, tegakkan sholat dan berbanyak salawat. Yang mana ini di bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan yang penuh hikmah, bulan yang penuh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilancarkan segala urusan kita, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rahmat serta rezekinya. Itulah yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam perjalanan hidup kita Allah akan selalu meridai. Mungkin itu saja. Baik, ikuti perjalanan Mak Datuk. Kita lihat di kawasan ini karena aku tadi mendapatkan bahwa di sini ada si Jalak Seta yang sudah tadi dia tadi melihat di sini menemukan, bukan melihat, bahkan beliau ini telah memeriksa ternak-ternak warga ya. Apa maunya? Dia memeriksa ternak-ternak warga. Mau diapakan ternak-ternak itu? Dan aku yakin sekali ternak itu akan diambil darahnya dan dipersembahkan untuk Mak Lampir. Yang lebih mengesankan lagi, yang lebih menakutkan lagi, dia mengambil bayi-bayi yang ada di kampung ini untuk dipersembahkan. Subhanallah. Sementara banyak problema yang kita hadapi belum satu pun selesai. Yang mana lahan dari Uyut Nutrogo belum bisa kita ambil sepenuhnya untuk diserahkan kepada Bangrai. Bagaimana kita mau mengambil lahan tersebut sementara Jalak Seta masih dalam keadaan linglung? Ini yang sungguh luar biasa. Namun sudah Mak Datuk katakan berulang kali kepada sahabat-sahabat semua, dalam waktu 35 hari atau 30 hari Jalak Seta tidak bisa dikembalikan, maka sudah barang tentu Jalak Seta akan tersesat untuk selama-lamanya. Karena setiap hari dia minum 3 gelas darah. Sekarang dalam bulan puasa, sebenarnya Jalak Seta tidak memakan nasi, tapi dia hanya meminum darah. Dan itu begitu kuatnya tubuhnya dengan meminum darah. Allah. Ya, mudah-mudahan ya kita akan menemukan jalan keluarnya. Bagaimana Jalak Seta bisa kembali seperti biasa,
dan ke Notorogo bisa kembali seperti biasa. Allah SWT. Pucuk dicinta ulang. Jadi aku tidak susah lagi mencari kau. Dengan angin apa yang kau membawa menghadang jalan Madang? Apa tujuan? Mau kemana kau? Kenapa kau menuju ke arah danau itu? Karena tadi aku berpikir, kenapa bayi itu bisa hilang? Tadi bayi itu digendong oleh Jaraseta. Oh, berarti kau yang menghalangi jalan saya tadi. Tentu, karena itu harus dihalang. Karena itu tidak sepantas untuk kita menunggu. Ada hubungan apa bayi itu dengan Madatu? Maka tidak ada hubungan apa-apa. Bayi itu adalah bayi warga di sini. Tapi yang aku anehkan, kenapa bayi semungin itu, secantik itu, setampan itu harus ditumbalkan untuk menjadi pengabdian kalian kepada malam. Ini yang kami tidak suka Madatu. Yang bukan urusan Madatu, tapi Madatu selalu ikut campur urusan kami. Bukan masalah urus dan tidak urus. Karena di sini Madatu menegakkan suatu kebenaran. Yang tidak benar akan kita hentikan. Dan yang penuh dengan kemusyrikan itu harus kita tumpas. Saya sekarang tanya sama Madatu. Apa itu? Bila Madatu inginkan sesuatu, tapi sesuatu itu harus ada syaratnya. Oh, begitu. Apakah Madatu harus penuh syarat itu? Ya tidak bisa seperti itu, tergantung dari syarat. Kalau syarat itu masih dalam batas kewajaran, itu bisa kita terima. Tapi kalau syarat itu harus mengambil nyawa seseorang hanya untuk kepentingan pribadi, nah itu menyesatkan. Di bulan puasa di Madatu. Justru bulan puasa inilah aku ingin menenangkan kalian untuk menyempurnakan kalian agar kalian ini tidak lagi kembali. Kau anggap kedatangan kau ini menyenangkan kami? Hah? Ya, aku katakan kepadamu, ini bulan puasa, bulan Ramadan. Bulan saatnya kita untuk meminta pada Allah SWT. Ayolah, kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu yang aku ingin. Aku berbuat kebaikan tidak perlu lapor dengan kau, Madatu. Tahu kau? Ya, tapi sayangnya mataku ini selalu melihat yang tidak beres. Makanya walaupun kau tidak melapor, tapi mataku melihat. Lihat apa lagi kau? Aku melihat yang ada tidak beres di sini, seperti Jaraseta menggendong seorang bayi, dan bayi tersebut akan dipersembahkan buat malam yang dianggap sebagai buyungnya, dianggap sebagai ibu. Ya bagus. ini Berarti jalan saya tersesat. sudah berhasil. Ini sungguh tersesat. Karena mungkin kalian cerdas, kalian tidak kenal dendam, kalian mengetahui sebenarnya apa itu pengabdian. Kalian mengetahui, tapi karena kalian ingin memiliki kepentingan pribadi di sini, jadi semua kalian abaikan. Lain dengan Jaraseta. Jaraseta ini tergendam oleh kalian dan dia tidak mengetahui sama sekali. Mungkin kalau dia tidak tergendam, dia tidak mungkin mau mengikut kalian. Kami ingin menggunakan tenaganya. Nah inilah tidak sih, hanya untuk kepribadian kalian. Kalian hancurkan kembali. Seperti bos Mahesa yang dulunya bos kami sanjung, sekarang sebagai sampah buat kami. Ya, karena dia tidak memiliki kekuatan dan dia tidak memiliki kekuatan. Ya untuk Kalian apa buang lagi? itu saja. Untuk apa lagi kami membanggakan Mahesa? Tidak ada guna lagi buat kami. Itulah habis pada sempat. Jadi Madatu, peringatkan. Galak Seta, Uyut, Bang Udin saat ini sedang berlomba-lomba mencari bayi untuk persembahan biung kami. Karena setiap bulan purnama, biung kami membutuhkan darah bayi segar. Itulah yang aku katakan tadi kepada diri. Hentikanlah semua. Hentikan. Aku belum akan berhenti Madatu. Sebelum kekuatanku nanti full penuh buat menghajar kalian semua. Sebenarnya begini, Bang Udin. Kau memberikan bayi atas sesembahanmu kepada Malakir yang diuntungkan di sini Malakir. Karena kekuatan dia akan berlipat ganda. Terus kau memberikan sesembahan, maka akan semakin kekal dia. Ingat. Semakin kekuatan kami akan bertambah karena dia berjanji akan memberikan kami kekuatan. Madatu, Itu hanya ganti-ganti kepalsuan. Belum bisa untuk. Lagian pula kau mencari suatu kekuatan dari iblis untuk apa? Bang Udin? enak bro, bersama iblis daripada para manusia.
Manusia mahal harganya. Tidak sesuatu itu. Hah? Kau bilang menculik bayi itu perbuatan yang luar biasa, Bang Udin. Ibunya tidak akan menjual berapapun harganya bayi tersebut. Tapi kalian ambil dengan cuma-cuma. Kami minta secara baik-baik. Kami minta walaupun kami tidak bertemu dengan ibunya. Tapi kami sebelum kami ambil, kami minta dulu bayi itu. Bagaimana mungkin bayi itu akan diberi oleh ibunya hanya untuk ditumbalkan? Jalak Seta itu sudah gelap. Dia bilang bayi tersebut adalah bayi dari bibinya sendiri akan diberikan kepada biungnya dan untuk dipondokkan. Itu kata malam itu. Kalau kalian hebat, katanya Jalak Seta benar-benar. Kenapa kalian tidak menolong dia? Kukatakan kepadamu, bagaimana aku bisa menolong Jalak Seta? Kalau Jalak Seta masih saat seperti itu, dia membenci diriku. Bagaimana obat masih diminumkan ke dalam mulut? Bahkan sudah terjatuh pun, Mak Lampir selalu hadir untuk menolongnya. Dan Itulah. juga Bujang Abang yang selama ini tidak tahu juntrungannya di mana. Itu selalu hadir di saat kalian terdesak. Jadi, menurut Bang Udin, kalian spiritual dan Bang Lampung lebih baik tak usah ikut campur urusan kami. Hah? Urusan kalian. Mungkin sampai bumi ini menjadi kiamat, kami tidak akan hadir Oh, selama nyawa kami masih di kandung. walaupun kau berhadapan dengan Mak Lampir, Ya, mungkin itu akan tapi lebih sebelum baik. kau berhadapan dengan Mak Lampir, Ini mau kau. Kau. Ini mau. kurang ajar. Hei, kau jangan main-main. Jangan kalau asal ngotot-ngotot saja. Hah? Ini bulan puasa, bulan suci. Aku menghargai bulan ini. Jangan ada perkelahian di antara kita. Bagi kami puasa tidak puasa sama saja. Tugas kita untuk saling mengingatkan. Kalau ada yang salah, sudah sudah. Iya, suatu kalau yang kalian salah. mengingatkan benar buat kami, tapi kalian ingin menghentikan urusan kami. Itu bukan mengingatkan namanya. Itu harus dihentikan karena itu suatu kemusrikan. Ini mau kau. Ini mau kau. Kau jangan asal ngotot, Bang Udin. Hah? Aku tahu kau memiliki suatu ilmu, tapi ilmumu bukan untuk seperti ini, Bang Udin. Cobalah ilmumu dipergunakan untuk kebaikan, menolong sesama. Itu akan lebih baik. Bukan seperti ini. Kalau menguntungkan buat aku mau. Tapi kalau tidak menghasilkan uang, aku tidak mau. Di otak kepala kalian cuma uang. Di mana itu terlalu guru? Justru aku mencarinya. Jangan-jangan kalian sudah. Tidak mungkin. Biasanya ada murid, tentu ada murid. Karena setiap aku menemukan kau tidak pernah berbalik dari guru. Aku dari gubuknya Beratuk, tapi tidak ada. Jangan-jangan kalian ini. Aku sudah dari gubuk Uyut Nutrobo. Tapi yang aku temui di sana adalah seorang bayi dan Jalak Seta. Dan perlu kau ketahui, Jalak Seta sudah kutumbangkan. Tapi bayi itu menghilang. Jalak Seta pun menghilang. Itu kekuatan Allah. Bagus berarti. Biung kami ini menyelamatkan mereka, Pak. Bagus. Aku juga belum tahu. Karena di saat tadi, setelah aku menjatuhkannya, ada angin kencang yang begitu dahsyat. Aku tidak tahu angin itu datangnya dari mana. Tapi yang jelas, bayi itu menghilang dan Jalak Seta pun menghilang. Syukurlah kalau begitu. Berarti Biung Mak Lampir sudah mengambil bayi tersebut. Jadi kami tidak pusing lagi. Buat apa kalau sudah hilang jangan kau cari lagi. Buat apa? Hah? Buat apa kau mau ngambil bayi itu? Aku ingin menyelamatkan bayi itu. Usah Karena jadi pahlawan jangan Mak sampai itu. bayi Hah? itu kalian serahkan kepada Lampir itu. Masih ada waktu aku untuk menyelamatkan bayi itu. Usah jadi pahlawan kesiangan kau. Akan kuhentikan gerakan kalian. Lebih baik Akan- bulan Ramadan ini kau ngaji saja di masjid. Ya, Sholat. itu yang sudah menjadi tugas kami. Tapi Jadi bukan pulang sana kau. Tapi bukan berarti aku tidak melupakan untuk menasihat kalian. Aku ingin kalian kembali ke jalan yang benar. Karena di bulan suci ini, inilah tempatnya kita untuk beribadah. Marilah sama-sama beribadah. Itu akan Di mana beribadah Mak? Di mana beribadahnya? beribadah itu bisa di mana saja. Ini mau kau. Ini mau kau. Oh, Ngajar kau.
Bang Udin, Kurang ajar kok. aku katakan kepadamu Bang Udin, percuma, percuma kita berkelahi Bang Udin. Kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Yang kita cari adalah mufakat musyawarah. Ayo kita musyawarah. Suara apa lagi? Hah? Kita hentikan semua ini Bang Udin. Apa kau mau belikan aku baju lebaran? Insya Allah. Insya Allah kalau memang Bang Udin mau ke jalan yang benar, Mak Datuk akan siap. Mak Datuk akan siap membelikan baju lebaran. Membekali Bang Udin walaupun tidak banyak uangnya. Tapi insya Allah apabila Bang Udin memang bertobat, Saya mau Mbak Datuk, tobat. baik. Kalau Tapi- memang Bang Udin bertobat, Wujudkan dulu janji kau itu. aku tidak bisa mewujudkannya sebelum kau nyata-nyata bertobat. Aku juga manusia Mbak Datuk. Pengen berjalan yang baik itu. Nah, kalau kau masih terketuk hatimu untuk menjadi orang yang baik, maka di bulan suci ini sudah sepantasnya. Ayo kita berbuat kebaikan. Itu saja. Karena pahalanya akan berlipat ganda. Nanti aku sudah berbuat baik, kau bohong lagi kau. Percayalah, Allah itu Maha Kuasa. Allah Maha Tahu. Apabila Dia akan memberi, maka tinggal membalikan telapak tangan saja. Kita akan mendapatkan kita ini. Apa kau bisa ngasih bangunin pasangan hidup apa? Itu sudah pasti Bang Udin. Jangan khawatir. Walaupun Mbak Datuk saat ini tidak memiliki pasangan, belum memiliki pasangan, tapi bukan berarti Mbak Datuk ini tidak akan memiliki pasangan. Yang Karena- benar Mbak Datuk. Iya, karena Mbak Datuk ingin masih mencari. Aku akan nambah sadar bila ada orang yang menasihati aku. Begini saja Bang Udin. Katakan kepada guru, karena gurumu itu juga tidak ada pasangannya. Ah, guru Kau nggak ada betul. guna lagi. Guru sudah tua guruku. Bang Udin aja lah. Guruku udah tua. Guruku. Iya, tapi setidaknya kalau pasangan itu, aku yakin sekali dengan pasanganmu. Apabila mendapatkan pasangan yang soleh, maka pasangan itu akan membimbing jalan yang benar. Itu yang Mbak Datuk harapkan. Ya secepatnya Mbak Datuk kalau bisa Mbak Datuk. Baik, baik. Akan kukatakan, mungkin Bang Udin siap ikut dia kemana katanya. mungkin banyak sekali. Banyak. Kalau kita pria, itu banyak yang tidak pilih pasangan. Aku sangat yakin sekali bahwa wanita pun seperti itu. Maka tidak ada salahnya kita mengungkapkan kepada sahabat, kepada sanak saudara kita. Apabila memang kau ingin Berarti kau ini bawa kameramen lagi kau ini. ya, kalau kameramen selalu mengikuti perjalanan kita. Malu Bang Udin Mbak Datuk. Kau jangan kacaukan kameramen. Kameramen tidak salah. Dia mengikuti perjalanan kita. Tahu semua saudara Mbak Datuk nanti. Ya biarlah. Nah, yang penting kau harus punya satu plan. Itu saja. Pokoknya Bang Udin siap tobat Mbak Datuk. Kalau Mbak Datuk ada informasi kata Mbak Datuk mau memberikan Bang Udin pasangan. Baik, baik kalau begitu. Siap. Baik kalau begitu. Kalau itu memang tujuannya, insya Allah Allah akan memberikan suatu jodoh buat dirimu. Tapi ingat, jangan kau sia-siakan setelah jodoh yang datang. Dengar Mbak Datuk, kalau memang ada pasangan hidup Bang Udin, mau ngajak Bang Udin ke Brebes, Ya, ke Malang, ke Makassar, Bang Udin siap ikut. terima kasih. Berarti sudah terketuk sudah hatimu apabila kau ingin bertobat kalau kau mendapat pasangan. Ya, pada itu juga berdoa semoga Allah memberikan pasangan Bang Udin ini perempuan yang soleh yang bisa membimbing Bang Udin ke jannah. Nah yang itu Mbak Datuk, yang Bang Udin inginkan Mbak Datuk. Amin, amin. Biar Bang Udin tidak terjerumus lagi ke dalam jurang yang hina Tapi ini. ingat, jangan sampai kau tergoda lagi kepada gurumu besarmu itu. Bang Udin tinggalkan guru Bang Udin. Baik, kalau begitu. Sekarang kemana gurumu? Ah, kau ini pura-pura kau Mbak Datuk. Jangan Aku tidak kau ini. pura-pura. Katanya kau dari gubuk tadi. Yang aku ke gubuknya, tapi aku tidak menemukannya. Aku menemukan sejarah setan bersama bayi yang dia dapatkan dan tahu dari mana. Mana lagi Uyut ini? Dan bayi tersebut, Apa ketemu Jibril? nah itu mungkin itu juga. Tadi pagi ada di gubuk. Dan juga sekarang bayi tersebut akan diberikan kepada malam. Ini kan suatu malapetaka besar. Ini suatu musibah. Jadi kalau kau memang sudah bertobat lagi, kau sudah mendapatkan istri yang soleh, maka sudah berhenti. Engkau ada di mana? Ayo kita sama-sama. Sudah pasti Mbak Datuk. Ini aku suka. Kita akan
hadang itu namanya. Uyut Notoroga Sakti Jalan Setan. Aku suka dengan kata-kata. Tapi sebelum itu, aku ingin bertemu dengan guru-guru. Jangan sampai guru nanti salah kaprah dan dia tidak mengikuti rencana kita. Kau akan dihajarnya. Justru Bang Udin nyari Uyut ini dari tadi nih. Ya, Tapi nggak ada di gubuk. Mana tuh? ya memang nggak ada. Tadi aku tidak menemukan di gubuk. Tapi aku yakin sekali, biasanya di mana ada dirimu dia pasti tahu tempat keberadaan. Ya kalau itu aku tahu tempat. Kita cari dulu kalau begitu. Bagaimana? Kita cari. Tapi Bagaimana? Mada tuh jangan bilang Iya. Uyut kalau Ya, siap. mesti tahu. Siap. Sekarang begini pengundi. Kalau memang kau nanti engkau sudah mendapatkan wanita impian yang kau harapkan dan Madata berharap bahwa kau tidak akan neko-neko lagi. Tidak akan lagi Mada tuh, apalagi dia bisa menghidupi kehidupan Bang Udin. Malu Bang Udin. Sudah pasti, sudah kupastikan bahwa dia ini perempuan yang soleha ya, yang akan membimbingmu untuk mendapat ridha Allah dan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kau bohong. Tidak mungkin aku bohong, Bang Udin, karena aku sangat yakin sekali Allah itu Maha Pengasih dan Maha Mendengar. Ya? Dia pasti akan Ini mana? memberikan sesuatu Tunjukkan. mana hidup kepada dia. Ini kalau tidak salah garapan Matombo. Matombo saja sekarang mau dia. Matombo saja sekarang benar-benar dia tidak bertobat dan insya Allah dia akan mendapatkan wanita pilihan. Itu Mada tuh. Jadi sekarang aku yakin sekali kau akan mendapatkan wanita pilihan. Kau bohong kau ini. Aku tidak akan pernah bohong kau. Kita di sinilah tetap kita kalau kau ingin musyawarah. Oke. Tapi ini akan kita musyawarahkan setelah guru puan. Karena aku takut kau akan digoyahkan iman oleh guru. Jangan bilang-bilang dengan guru Bang Udin. Jadi bagaimana? Pokoknya kau tidak tahu saja. kalian pura-pura tidak tahu. Kalau memang jodoh itu sudah ada, orang yang sudah ada, baru Bang Udin Tapi tobat. nanti kalau ada seorang perempuan yang ingin pada Bang Udin, Ya jangan kau yang menghubungi aku, yang bicara langsung sama dia itu. baik. Tapi berarti kalau seorang wanita itu ngechat Madatu atau menelpon Madatu nanti nomornya aku berikan kepada Bang Udin begitu. Iya, biar Baik. Bang Udin bisa bicara langsung, Baik. mau nanya langsung. Tapi Kau udah hanya main-main buat tapi Bang Udin harus benar-benar ya. Jangan Bang Udin main-main. Bang Udin tobat pada tuh. Soalnya Nah, ayo sini Yud. Yud, ini mana tuh nih Yud? Mana tuh cari kau? Hah? Aku kunjung pacar, batu kudu pacaran. Pacaran lagi nih dari Jeng Reni Bang. Wah, Dari Jeng Reni. Kamu dari mana? Dari mana kau? Sampai Madatu tadi pagi katanya kau gubuk kau tidak ada. Mana kau ini? ini ubi-ubi ini bisa orang jadi duit mungkin. Apalagi puasa ini, iya orang tuh. Ya bisa saja kau. Tapi ini ubi orang, bukan ubimu. Tidak salah kita borong, hah? Kita beli, Bikin apa Yud? bikin ke laundry, Jadi kajil, dia sosok gurumu mungkin dari duit Udin. rezeki wanita pilihan. Tidak ada pikirannya untuk ke depan dia. Udin, Makanya itu kau jangan ikuti dia. nggak tuh. Kau ikuti saja aku. Berhentilah kau ikuti dia. Bos Mahesa, sekarang kere, hah? Sudah tidak ada apa-apanya lagi Yud, jangan dibahas lagi. Kalau kita tidak usaha kecilan di bulan Ramadan ini, kita tidak makan. Coba kita tanya dengan orang yang bijak, Madatu. Ya. Seorang Mahesa, bagaimana pandangan Madatu? Masa itu sudah tidak benar lagi. Seolah-olah habis manis sempah kalian buang. Itu Mahesa sekarang. Dia terluka-luka sekarang. Kadang ke sebelah sana aku lihat, kadang ke sebelah sini. Dia tidak tahu Itulah mencari apa. Mahesa. Apa yang dia cari? Tidak punya pendirian. Dia sekarang hanya menghasilkan uang
sehari 120